Baik, beberapa kali saya dapat email, dapat Twitter dari admin jaringan kayaknya, atau orang-orang yang mengoperasikan jaringan, bertanya tentang masalah di jaringannya. Pak Ono, kenapa ini tiba-tiba nggak jalan ya? Kenapa yang ini saya pasang berapa akses point, yang lain jalan tapi yang satu ini kagak jalan? Kenapa ya? Kalau yang ini dicolok, semua mati. Nah, loh, mati dah gue. Seru kan? Jadi konfigurasi sama persis, tapi kalau yang satu ini dicolok, semua jaringan langsung tewas. Gitu. Jadi kan seru itu ceritanya. Karena aneh, karena konfigurasi sama. Oke, jadi secara konfigurasi sama, cuman pas dicolok nggak jalan. Nah, kalau udah kayak gitu, kita nggak bisa lihat secara fisik. Kita harus jadi dukun dan kita harus bisa melihat apa yang terjadi di dalam jaringan. Dan untuk melihat terjadi apa yang terjadi di dalam jaringan, urusannya jadi seru nih urusannya, karena kita harus bisa nyadap jaringan. Jadi nyadap jaringan bukan untuk cari bukan hacking sih sebenarnya, tapi betul-betul mencari apa yang terjadi, masalah apa yang terjadi di jaringan. Dan ini juga saya suka kerjakan. Jujur saya lebih sering ngerjain itu daripada hackingnya sih sebenarnya. Hacking mah biar anda seneng aja, oh bisa dihack, padahal sih yang toolnya bukan buat hacking. Jadi kalau kita nyadap, kita tahu pakai Wireshark lah. Wireshark. Nanti kita salah nulis, ini Wireshark. Bisa Anda download Wiresharknya, ada window installer, ada Linuxnya ada juga sih. Cuma kalau nggak tulis Linux source code, Linuxnya pakai source code langsung, dasar. Oke, jadi Anda bisa ini. Tapi yang Wiresharknya nggak penting sih sebenarnya. Yang penting adalah bagaimana Anda membaca apa yang disadap tadi. Dan ini banyak orang yang nggak ngerti apa yang cara bacanya. Untuk bisa ngerti itu, Anda harus belajar yang namanya protokol jaringan TCP/IP dan sebagainya. Di kanan ini ada penjelasannya, tapi bentuknya ini sangat standar yang dikerjakan dosen-dosen. Dosen-dosen pasti protokolnya, waduh, ada 7, ada application, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Physical layer adalah data link, adalah network gitu, cara neranginnya kira-kira gitu. Padahal kalau kita benar-benar di jaringan, ini bentuk protokolnya kagak kotak seperti ini, men. Ini juga kagak ada nih, nggak kelihatan presentation layer, transaction layer kagak kelihatan, jadi bohong banget 7 layer. Oke, ini Anda bisa masuk ke wiki saya, masukin TCP/IP. Oke, nah di sini layernya beda, cuma 5 layer. Oke, ini juga salah nih. Kalau ngelihat dalamnya nggak kotak kayak gitu. Nanti di sini jelasin fungsi physical layer apa, data link layer apa, network layer apa, transport layer apa, application layer apa, bisa dibaca di sini. Oke, tapi kalau waktu kita melakukan troubleshooting, melihat masalah di jaringan, ceritanya jadi seru banget. Oke, kita akan coba melakukan troubleshooting pakai GNS3. Ini GNS3-nya dicoba dijalanin, mudah-mudahan nggak ada masalah nih. Berapa kali masalah pakai GNS3 di Ubuntu 20.04 ya, stres. Oke, kita akan coba bikin jaringan pakai cloud. Di sini cloud. Terus kita akan coba pakai Mikrotik Cisco ya. Ini Cisco, ini Mikrotik. Kemarin Mikrotik ngehang. Atau jangan dulu lah, ini cadangan aja, nggak usah dikeluarin, biarin kita pakai ini aja lah, server. Nggak mau, oke, sama ini kali Linux. Oke. Karena ini ada satu, kita coba pakai sambunginnya pakai switch. Oke, jadi kita jaringan sederhana aja. Ini cloud internetnya, ada switch, ada server, ada kali Linux. Supaya enak, saya ganti namanya, yang ini jadi server aja, supaya pendek aja sih. No. Terus yang ini supaya pendek, saya ganti namanya kali. Kalau mau rada gila, saya tambahin lagi lah, ada PC blow on saya pasang.
Ini PC yang blow on aja ya. Ini PC blow on. Oke. Sekarang kita sambungin semuanya. Satu Ethernet saya sambungin ke sini. Sini ya. Oke. Ini yang pertamanya masukin ke sini aja lah. Deh. Terus ini pasang ke sini. Langsung nyala dia harusnya. Oh, nggak nyala. Sekarang kali saya nyalain juga, masukin sini. Oke. Jadi ini ada berapa komputer disambungin. Oke. Supaya nyala. Nah, kita akan coba ini pakai switch, jangan pakai switch dah. Biar semua bisa lihat ya. Ini saya delete dulu lagi. Saya delete, sorry. Kalau switch susah ngelihatnya, mendingan kita ganti pakai hub aja di sini. Jadi semua bisa ngelihat semua. Jadi nyadapnya lebih gampang. Jadi saya pasang buat nyadap di mana gitu, di sini misalnya, nanti harusnya dia bisa ngelihat semuanya. Oke. Kalau nggak saya harus pasang banyak ini. Sini. Oke. Sekarang saya akan masang buat nyadap di sini. Ini ada paket buat capture. Kita start capture di sini. Start capture visualization program. Capture di sini. Harusnya jalan nih. Nah, ini jalan ya. Oke. Nah, ini yang jadi masalah. Bagaimana caranya kita ngerti apa yang terjadi sih? Ini makhluk apa sih? Gitu. Oke. Jadi ini paketnya banyak loh ini. Ini udah jalan. Padahal kita belum jalanin. Jadi ini kita belum on kan, udah ada paket yang lewat. Kelihatan semua paketnya. Jadi apa yang terjadi di cloud ini langsung kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, ini saya stop dulu ya. Capture-nya stop. Nanti kita restart. Kalau mau analisa enaknya di stop dulu. Kalau nggak pusing, jalan terus pusing. Nih misal yang ini kita lihat cuma 3 nih, layarnya cuma 3 ya. Fisik, data link, terus di atasnya ini kebetulan bukan network ini. Jadi cuma 3. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 3 lagi. Yang ini 5 lagi. Beda-beda. Kalau kita lagi operasional beneran gila-gilaan tuh bisa macam-macam. Ada yang 9 kadang-kadang, ada yang apa, suka-suka lah. Ini 4. Seru kan? Ini 4. Ini banyak banget UDP yang lewat nih. Ada banyak banget UDP yang lewat. Ini lagi transfer atau streaming atau transfer data ini. Gak tau lah. Tapi dia port yang dipakai, klien ke klien, peer to peer. Ini lagi peer to peer ini. Peer to peer ini. Jadi ini kita lihat dari portnya. Ini nomor port yang dipakai. Contohnya web tuh 80 portnya. Terus SMTP 25 portnya. Nah, ini kalau ini 54915 ke 54915 dari 111 ke 255 ini broadcast address. Nah, mulai bingung kenapa dia kok ke broadcast address. Kagak tahu dah gue apa yang terjadi. 111 itu siapa di jaringan saya juga nggak tahu saya. Oke. Tapi ini panjang paketnya sama semua ini. 265. Gede loh ini. 265 ini data benernya ini bisa kita lihat. Oke. Tapi ini ada yang bikin gara-gara nih. Bukan gara-gara, emang dia lagi ngerjain apa gak tahu deh saya. Oke. Ini ada komputer yang sedang melakukan transfer data yang sama. Nah, yang ini kalau yang ini MAC address ini source-nya MAC address, destination broadcast MAC address. Dia pakai address resolution protocol. Dia lagi nanya nih sebenarnya.
eh, saya MAC address-nya sekian, IP-nya sekian, cari target dengan IP 192.254.1 sekian-sekian. Tolong MAC address-nya kasih tahu dong IP ini, tolong MAC address-nya kasih tahu ke saya. Gitu. Kira-kira gitu. Cuman ini aneh, dia ngomongnya 169.254 169.254. Loh, mampus lo. Ini siapa lagi nih? Ini window banget nih, Asrock nih, window nih. Windownya anak-anak lagi main game, gak ngerti game apaan. Jadi dia gitu. Yang ini, oke. Dia pakai UDP, local service directory. Nah, ini bisa. Ini pakai HTTP. Ini kelihatan dia pakai. Nah, ini kalau mau tahu ini apa, saya juga nggak apa local service directory itu ngapain dia. Tapi dia protokolnya HTTP ini. HTTP 1.1, portnya bukan 80 tapi. Jadi ini bukan web biasa, tapi dia pakai HTTP, biasanya API atau apa. Oke. BT search. Kalau mau dicari jadi gini. Akhirnya kita harus nyari-nyari juga. Ini apa yang terjadi sih? Kita nyari. Oke, saya buka browser buat pengen tahu apa yang terjadi. Local service directory pt search tadi kan. Oh, phone book dia. Oke. Wow. Emang kayak gituan sih. BT search. Ini kok kayak kagak ngerti kenapa dia ngomong ke sana pakai ini. Oke. Bisa jadi ini yang terjadi adalah ini kebetulan 9 ini server saya 9, dan dia lagi jalanin ini sih peer to peer buat download torrent segala macem. Jadi kayaknya dia lagi nyari mitranya di sebelah sana, kagak ngerti juga apa yang terjadi gitu. Oke. Tapi ini kelihatan 111 nih konsum bandwidth banget nih. Dan dia ke port ke IP yang sama terus 255 broadcast terus. Kenapa ya kagak tahu dah. Oke. Di sini ARP, ada banyak ARP. Ini Huawei yang lagi nanya. Ini nah dia nanya Asrock 15115 itu siapa? Terus Huawei jawab. Huawei nanya 168 siapa? Terus yang ini jawab lagi. Oh ini jawab nih. Sender 168. Oh dia ke 168 tuh ini. Oh ini Huawei-nya, Huawei ini router saya. Kebetulan memang IP dia 2 Huawei dan IP-nya 2222. Jadi si Asus Tech ini berusaha ngomong ke Huawei pengen ngomong ke Asus Tech. Dia nanya dulu, siapa 168, kasih tahu ke 222. Terus 168 bilang, saya MAC address-nya sekian, gitu. Dia ngasih tahu. Jadi cara ngelihatnya kayak gitu. Dan di sini misalnya 111 ini yang ini 168 ngomong ke 222. Saya tanya dong, ini saya klik aja ya. Dia nanya domain name. Terus dia nanyanya kira-kira gini. Dia nanya ubuntu.com. 168 laptop komputer saya nih berarti.
komputer saya, dia nanya tentang Ubuntu. Dia nanya address dari connectivity, cek ubuntu.com. Terus DNS-nya bilang di sini bisa dilihat nggak? Wah, nggak kelihatan. Questions. Oh, standard query response, no error. Dia query lagi, ini jawab lagi. Oke. Jadi lagi nanya DNS ini sebenarnya. Oke. Terus ini who has. Di sini ada ini komputer saya lagi ngomong ke server, lagi file sharingnya, tolong jangan dimatiin. Dia bilang gitu, keep alive, tolong jangan dimatiin. Oke. Ini kalau kita lihat ada banyak di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 layer di sini. Oke. Ada NetBIOS, kemudian ada SMB, server message block SMB. Kalau di aplikasi namanya Samba. Kita lihat headernya seperti apa. Ini headernya dia. Oke. Tapi intinya keep alive request, terus nanti server bilang keep alive response. Oke, saya sambungan ke Anda akan saya tetap hidupin, nggak akan saya matiin. Terus ini dia punya paket TCP ke sini, dia kasih acknowledge. Oke, terima kasih, dia bilang gitu. Jadi Anda perlu ngelihat ini satu-satu nih, apa yang terjadi. Jadi untuk melihat apa yang terjadi di jaringan, ya lu lihat aja nih paketnya satu-satu. Mabuk-mabuk deh lu. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba nyalain salah satu komputer. Ini capture-nya saya start lagi. Continue without saving. Wah, nggak bisa gitu rupanya, harus di sini lagi. Start Wireshark lagi, mau nggak? Oke, dia jalan lagi. Oh, rupanya nggak bisa. Kalau di GNS nggak bisa mati nyala lagi itu ya. Oke. Ini apa yang terjadi jaringan, komunikasinya apa aja. Kalau kita sering lihat gini, kita tahu, oh ini kondisi normal. Nanti kalau ada paket yang aneh masuk, nih kayaknya nggak beres nih paket. Ini kayaknya ada komputer yang lagi nggak beres di jaringan saya, kena virus kayak apa kelihatan. Ini paket normal, kita bentuknya kayak gini. Dan kalau ini masih pakai mata kita ngelihatnya. Pada saat kita bisa riset mata orang, otaknya orang diganti pakai artificial intelligence. Jadi ini bisa dibikin pakai AI juga sih sebenarnya. Tapi AI-nya harus di-train dulu. Ini normal, ini nggak normal. Harus ada trainingnya dulu buat AI-nya. Jadi di save nantinya. Kita bisa select, di capture semua. Begitu ini hexdump, bisa ekspor bentuk apa, plain text, CSV apa segala macam bisa sebenarnya. Oke. Ini biarin aja dulu. Sekarang kita akan coba jalankan salah satu. Saya akan jalankan server di sini ya. Start. Server. Nah, lu mati deh gue. Start. Nggak mau start servernya. Oh, dari sininya yang masalah. Servernya nggak dimatiin. Kemarin matinya nggak beres. Kepaksa saya harus masuk sini. Servernya tuh server korban nih kalau nggak salah. Mana nih server korbannya? Di atas ya. Ini dia. Salah nih. Oh, kondisi aborted. Jadi saya harus start manual dulu di sini. Oke. Terus saya harus close. Power off. Oh, sorry. Salah, saya harus masuk ke sini. Jadi dia nggak bisa start karena kondisinya abort di sebelah sininya. Berarti kalinya juga gitu kali, abort juga. Kemarin panik.
Waduh, ini harus dimatiin terus biar dikontrol sama si ini buat nyalahinnya. Coba. Kondisi ini dia dapat IP nggak? Mana tadi? Nah, ini 111 siapa ini ya? Mencurigakan banget nih. 111 nih mencurigakan banget nih, UDP-nya kacau banget nih. Ini panjangnya segini lagi, terus-terusan. Ups. Nah, ini lagi ada transaksi nih yang warna hitam-hitam transaksi, tapi aplikasi yang transaksi. Ini masih normal. Jadi di Wireshark ada warna-warnanya ya. Jadi yang warna yang hitam ini biasanya aplikasi tapi di background, bukan di front end dia. Aplikasi di background yang jalan. Browser, Rebirth Workstation, NT Workstation. Ini nih 111 window kayaknya di atas yang dipakai anak saya nih pasti. Jadi ada window di rumah ini tapi dipakai anak buat nge-game atau apa, kagak tahu, udah kagak ngerti dah. Oke. Nah yang merah-merah ini, merah reset. Oke. IP 20, coba IP dia berapa ya? If config 151 ya. Coba ada nggak kegiatan dari 151? Coba saya sortir dulu. IP address sama dengan 168.0.151. Ini ada 151 sudah melakukan interaksi di jaringan. Jadi caranya kita masukin sini, kita filter. Karena kita kebetulan tahu IP addressnya, kita filter. Tapi kalau nggak tahu, seru urusannya. Jadi buat belajar ya kita harus tahu IP addressnya sih. Kebetulan ini servernya kan saya pegang langsung, jadi saya tahu IP addressnya dan kita bisa filter apa yang dilakukan. Jadi pertama kali nyala dia, perhatiin yang pertama kali nyala, yang dilakukan adalah dia nanya IP. 222 adalah router yang ke internet. Ke arah sini dia ngasih IP. Jadi pas nyala dia ngasih IP. Kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5 layer. Nah, di sini kita bisa lihat saya kasih 151 gitu ya. Ini 151 saya kasih, dia paksa 2 kali. Terus dia acknowledge 151. Jadi Anda 151 ya. Oke, udah gitu. Sekarang dia langsung nanya nama saya siapa. Ini dia nanya nama saya siapa. Oke. Cara nanyanya adalah 151 ini dibalik, pakai DNS tapi dia balik. Oke, cara query-nya kayak gitu. Jadi DNS kebalik sebenarnya. Terus si 222 bilang, kagak ada, lu kagak punya nama. Dia bilang gitu, no name. Gitu. Dia maksa nanya lagi. Dia bilang no name. Maksa nanya lagi, no name. Beko, nanya beberapa kali-kali. Ya komputer kan blow on, harus nanya berkali-kali. Tapi dari situ kita bisa nanya macam. Nah terus dia nanya Snapcraft. Snap adalah kayak aplikasi buat monitoring di dalam Ubuntu server. Dan dia server-server Ubuntu bisa dimonitor langsung di sini. Dia nanya API snapcraft.io, addressnya apa, versi 4, versi 6. Terus dia ngasih tahu versi 4 IP-nya sekian dari 222. Oke. Udah gitu dia coba ngubungin. Ini kan 91198 nih dia. Dia berusaha si snapnya dia berusaha dihubungin. Terus dia mau sinkronisasi waktu di sini. NTP adalah sinkronisasi waktu 151 ke server ini time server kemungkinan besar. Ini pakai network time protocol. Terus transport yang dipakai adalah UDP. Dia sinkronisasi waktu di sini. Oke. Clocknya jam berapa sekarang. Jadi waktunya dibenerin. Gitu. Pakai internet benerinnya.
Jadi kita bisa lihat banyak macam-macam ini sebenarnya. Dari mulai nyala, apa aja yang dikerjain kelihatan sih sebenarnya di jaringan. Padahal kalau kita lihat, kita nyadapnya sebelah sini ya. Ini servernya nyala dari sebelah sini. Ini belum dinyalain, di sininya belum nyala. Kalau kita start, udah nyala duluan. It's not power off. Jadi kondisi sudah kita sambung, tapi dia belum dinyalain dari sini. Jadi kita bisa sadap semua dari sini. Oke, sekarang coba kalinya kita, bentar, kali kondisinya kayak gimana coba. Kalau nggak bisa juga sih soalnya. Kali, oh kan aborted. Bentar, ini bisa diselamatkan nggak ya? Kepaksa nih. Paksa cara kayak gitu lagi dah. Oke, saya buang ininya lagi. Biarin dia nyadap biasa aja. Oke. First packet. Restart lagi lah. Ya, kacau. Ntar ini harus dari sini kayaknya. Start WhatsApp lagi. Cuman kalinya nggak perlu ketangkep. Kita harus ulang lagi nih sekali. Saya ulang lagi kalinya ya. Saya shutdown, restart aja di sini. Shutdown aja. Nanti di startnya dari GNS3. Shutdown. Ini saya matiin kalinya. Coba kita start dari GNS3, apa yang terjadi. Oke. Sekarang kita coba start di sini. Start dari sini. Jadi yang ngontrol semuanya jadi GNS3-nya. Ini udah mulai nyala kalinya langsung. Ini yang benernya kayak gini harusnya. Oke, kita coba lihat di sini. Saya belum tahu kali IP-nya berapa. Jadi kalau mau ngecek IP kalinya aja kita filter. Jadi saya akan lihat IP kali apa yang terjadi. Ini kalinya, ini kayaknya kali nih. 168 kayaknya kali nih. 168 saya ya. Ini ada IP versi 6 kelihatan sekaligus. Ini ada versi 6, versi 4 gabung jadi satu ya. Yang FE80 tuh versi 6 semua tuh. FE80 versi 6. Sementara yang 168 ini 192 168 itu yang versi 4. Tapi yang saya masih curiga 111 tuh siapa ya? Kok nyebelin gitu ya? Nah, ini ada 1968 11 itu router yang dipakai anak saya di atas tuh. Ini kayaknya 11 komputernya dia juga nih. Ngejang banget sih. Nah, ini ada web lagi jalan 168 HTTP. Oke, kita akan coba lihat kali Linux. Ini dia. Config 158. Oke, sekarang kita coba cek 158. IP address 158. Oke. Kita lihat dari atas. Ini dia awalnya. DHCP Chopper pertama kali selalu perhatiin, kalau kita lihat perhatiin, pertama kali dia adalah minta IP dan dikasih IP, kemudian cek DNS. Oke. Cek DNS,
Dia nanya ada nggak domain yang lokal, domain lokal. Soalnya Kali Linuxnya nggak saya kasih domain. Jadi dia goblok ya. Dia nanya ada nggak, kan biasanya www.detik.com misalnya, ini www.lokal. Dia nanya ke DNS-nya, lokal ada nggak? Nggak ada yang namanya lokal. Nanya ulang lagi, lokal ada kagak ada. Terus dia scanner command discovery. Wah ini menarik nih, BJNP apaan tuh? Kagak tahu juga saya apaan tuh. Coba kita masukin ke Google BJNP. Buat discovery. Proprietary protocol by Canon. Canon printer, seru juga ya. Ini langsung scanner. Oh iya, ini printer di sebelah saya Canon sih. Kemudian pakai SNMP dia mainannya. SNMP. Kemudian ini UDP buat ngapain kagak tahu dia. Ini UDP buat ngomong ke SNMP ini kayaknya. Oke. Ini dia CP-nya di acknowledge lagi, terus dia nanya, masih ngotot nanya lokal. Sekarang dia discovery segala macam. Jadi dia cuman ini aja. Coba kalau saya lakukan dari sini ping 192.168.0.222. Oke, ini lakukan ping. Apa yang terjadi di WhatsApp? Harusnya pingnya keluar nih ping. Ini pingnya. Apa yang terjadi? Ini ping kayak seperti ini bentuknya. Oke, kalau kita lihat lebih dekat, ntar pingnya berhentiin dulu. Kalau nggak bikin ribut aja dia. Ini dia. Oke, kita bisa lihat ini ada reply, ada request, ada reply, request, reply, request, reply. Jadi kita bisa lihat request, ping, nih, checksumnya good, bagus. Terus kita lihat sequence number. Sequence numbernya 7. Oke. Terus di sini ada reply. Bagus juga reply-nya. Terus dia kasih tahu sequence number yang tadi yang 7. Kalau kita lihat yang ini harusnya 8. 8 di sininya reply-nya 8 lagi. Di sini 9, sininya 9. Dengan cara itu kita bisa lihat ping paket nomor berapa yang hilang segala macam bisa kita lihat, dan di sini kita lihat di sini ada sequence 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 15. Itu adanya di protokol tadi sih sebenarnya. Di sini ada, di sini nih sequence numbernya kelihatan. Jadi kita bisa lihat apa yang terjadi di situ. Coba misalnya kita tadi server IP-nya berapa ya? Server IP-nya 151. Oke. Coba misalnya ini masih jalan kan? Masih jalan, ini nggak diapa-apain. Dari sini kita melakukan telnet ke server 192.168.151. Wih, pantesan nggak bisa bego segini. Oke, loginnya ono, password 1234556. Oke, saya masuk ke server. Sekarang 151. Coba kita lihat apa yang terjadi di sini. Wah, seru langsung. Oke. Ada yang warna abu-abu, ada yang warna hitam. Oke. Kalau yang komunikasi yang mesin warnanya ini dia. Kuning apa segala macam, DNS warna biru. Jadi masing-masing warna ada artinya masing-masing sih. Nah, ini 158 lagi masuk 151 ke port 23. 23 adalah telnet. Kita bisa tahu langsung nih. Dan ini telnet yang respons nih. Sekarang telnet data mulai dikirim, ada telnet data dikirim.
Kalau kita nyadap sih tinggal gini doang, klik ini terus kita analyze, follow TCP stream. Ini yang dimasukin tadi barusan. Jadi saya masukin username, passwordnya kelihatan semua. Jadi ini kalau buat nyadap sih kayak gitu doang. Tapi yang penting di sini kita bisa lihat apa yang terjadi di jaringan. Kalau kira-kira, tapi harus sering ngelihat ya, matanya sering mantengin ini. Dan kalau kira-kira ini ada yang aneh, itu harus kita trace. Yang aneh di saya adalah yang tadi itu 111 tuh siapa itu. Kayaknya komputer anak saya harus cek satu-satu tuh di atas. Komputer siapa yang 111 bikin perkara lo. Itu kayaknya dia nginstal aplikasi apa kagak tahu dah. Terus bikin ribut di jaringan. Gitu. Nah, ini seru kan. 111 broadcast terus soalnya nih. Periodik lagi dia broadcastnya, gila, kacau banget. Broadcast periodik dia di jaringan saya. Gitu deh. Kalau kita udah bisa ngeliat, kita tahu oh ini nggak beres nih. Kalau yang cuman ARP itu masih biasa normal, DNS normal. Tapi kalau yang ini kan konstan dia dan paketnya sama terus. Jadi bikin kacau itu apa yang terjadi. Ya demikian. Ini bukan hafalan. Seringkali orang nanya ini gimana cara taunya segala macam. Nggak ada yang bisa dihafal di sini. Ini praktek. Jadi Anda mau nggak mau kalau mau tahu bener nih harus sering praktek. Terus kayak orang gila bengong ngeliatin layar yang gerak nggak jelas kayak gini. Dari situ baru bisa tahu. Jujur saya bisa ngerti ini setelah sering ngeliat layar ini selama 7 tahunan sih. Jadi itu pun saya nggak pernah bisa hafal. Kayak tadi Anda bisa lihat kan saya ini apaan, terus saya cari di Google. Jadi kita nyari juga di Google sih, ini apaan sih. Gitu. Dari situ pelan-pelan bisa ngerti cara kerja jaringan. Contoh sederhana aja ya. Aduh, ini ARP inilah. ARP saya klik satu dah. Alah, nggak dapet geraknya kecepatan. Ini capture-nya saya stop dulu lah. Stop. Nih. Ini ARP. Oke. Artinya apa? Komputer sebenarnya nggak tahu. MAC address sama IP address komputer di jaringan tuh berapanya nggak tahu. Makanya si komputer harus nanya ke jaringan yang punya IP sekian, MAC addressnya berapa. Beda sama telepon ya. Kalau telepon punya Telkom segala macam, semua datanya di SIM card dan gitu di entry dulu di Grapari atau di mana di entry. SIM card ini nomornya sekian, itu di entry. Makanya sentral telepon dia kuat banget dan dia tahu oke, SIM card ini nomornya sekian. Nanti dari data yang ada di BTS dia tahu oke, SIM card ini posisinya ada di mana, dekat BTS yang mana, tahu dua. Jadi dia buat tracking gampang. Kalau jaringan internet semuanya lebih lepas, semua orang bisa ngeset IP sembarangan, MAC addressnya bisa sembarangan. Akibatnya kita harus nanya ke jaringan. Jadi kita harus ngerti filosofinya juga sih, kenapa sampai dibikin protokol-protokol seperti ini. Itu oke, ini kalau diterusin lama banget sih, bisa ngomong kayak orang gila, nggak jelas ujung pangkalnya sih sebenarnya. Tapi mudah-mudahan bisa ngasih gambaran ke Anda semua bagaimana caranya kita mempelajari jaringan, apa yang terjadi di jaringan menggunakan Wireshark. Itu mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat lah, gambaran bahwa Anda semua kalau memang mau masuk ke dunia jaringan ya harus bisa nyadap seperti ini sih sebenarnya. Oke.